Halo Bunda, selamat datang di aplikasi Pika, aplikasi kelas ibu hamil. Bagaimana keadaan Bunda saat ini? Apakah terdapat keluhan atau ketidaknyamanan yang Bunda rasakan? Kalau ada, Bunda bisa berkonsultasi dengan bidan yang ada di room tanya bidanku ya Bunda. Sekarang kita akan memulai kelas pada pertemuan pertama kita Bunda. Nah, Bunda juga bisa mempersiapkan kertas catatan dan pena jika ingin mencatat materi pada pertemuan kita kali ini. Nah Bunda, sebelumnya kita bahas dulu ya terkait apa itu kehamilan. Sebenarnya apa sih kehamilan itu? Kehamilan adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim seorang perempuan. Kehamilan terjadi karena adanya pembuahan di mana bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur perempuan. Setelah pembuahan, maka terbentuk kehidupan baru berupa janin dan tumbuh di dalam rahim ibu yang merupakan tempat berlindung yang aman dan nyaman bagi janin. Seperti yang kita tahu Bunda, bahwa kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. Trimester ke-1 yakni usia kehamilan hingga usia 12 minggu. Pada trimester kedua, usia kehamilan 12 sampai 24 minggu. Dan pada trimester ketiga, usia kehamilan 24 sampai 40 minggu. Nah, apa saja sih tanda-tanda bahwa seorang perempuan itu mengalami kehamilan? Tanda bahwa seorang perempuan mengalami kehamilan yakni terlambat haid paling sedikit 1-2 minggu berturut-turut, walaupun terkadang ada bercak darah. Untuk lebih memastikan hamil atau tidaknya, maka Bunda dianjurkan untuk memeriksakan diri ke bidan ataupun dokter. Dan bila dilakukan tes kehamilan, maka akan didapatkan hasil yang positif. Seorang wanita yang sudah dipastikan mengalami kehamilan tentunya akan mengalami perubahan tubuh selama kehamilan. Apa saja perubahan tubuh selama kehamilan? Di antaranya perubahan pada payudara. Payudara dan puting jadi lebih lembut sekitar 3 minggu setelah pembuahan terjadi, ketika terlambat haid sekitar 1 minggu. Kadang-kadang payudara juga terasa membengkak, mirip yang ibu rasakan menjelang haid. Membesarnya payudara ini karena kelenjar-kelenjar air susu membesar dan menyimpan lemak sebagai persiapan menyusui. Puting payudara dan daerah sekitarnya pun menjadi berwarna lebih gelap. Nah, perubahan yang selanjutnya yakni peningkatan berat badan. Pada akhir trimester pertama, ibu akan kesulitan untuk memasang kancing dan rok atau celana panjang kan Bunda? Hal itu bukan berarti adanya peningkatan berat badan yang banyak Bun, tapi karena rahim berkembang dan memerlukan ruang, dan ini semua karena pengaruh dari hormon estrogen yang menyebabkan pembesaran rahim dan hormon progesteron yang menyebabkan tubuh akan menahan air. Penambahan berat badan selama kehamilan. Pada kehamilan trimester 1, berat badan akan bertambah 1,5 sampai 2 kg. Pada trimester kedua, berat badan akan bertambah 4 sampai 6 kg. Dan pada trimester ketiga, berat badan akan bertambah sebanyak 6 sampai 8 kg. Perubahan yang ketiga yakni perubahan pada kulit. Keadaan ini sebenarnya disebabkan oleh adanya kelebihan pigmen pada tempat tertentu Bun, seperti pada kedua pipi dan sekitar hidung, sekitar puting susu, areola mamae, dan di atas tulang kemaluan sampai pusar yang biasanya akan menghilang setelah melahirkan. Selain mengalami perubahan fisik, ibu hamil juga biasanya mengalami perubahan psikologis atau mental selama kehamilan. Ibu hamil dapat mengalami perubahan mental biasanya berupa emosi yang labil, di mana lebih emosional, sedih, takut, khawatir. Nah, perlu diingat ya Bun, perubahan ini tidak sama derajatnya pada semua ibu hamil. Pada trimester 1 biasanya penurunan kemauan seksual karena lebih letih dan juga mual. Perubahan suasana hati seperti depresi atau khawatir, serta khawatir akan penampilan fisik yang akan menjadi tidak menarik. Pada trimester kedua, perubahan psikologisnya biasanya Bunda lebih bisa menerima keberadaan janin dalam rahimnya karena gerakan janin mulai terasa lebih kuat.
Selain itu, Bunda lebih memperhatikan kondisi janin dan diri Bunda terutama mengenai kesehatan. Nah, pada trimester ketiga nih, biasanya Bunda muncul perasaan takut dan campur bahagia karena mendekati persalinan, serta kekhawatiran akan kondisi kesehatan dan fisik janin, dan khawatir akan tugas setelah menjadi seorang ibu. Namun, perlu diingat ya Bunda, bahwa perubahan fisik maupun mental atau psikologis ini tidak sama derajatnya pada setiap ibu hamil. Atau tidak semua ibu hamil akan mengalami perubahan-perubahan tersebut. Dengan kondisi-kondisi tersebut, sebenarnya ibu hamil sangat diperlukan pengertian dan dukungan dari suami maupun anggota keluarga. Perubahan-perubahan fisik yang tadi sudah kita bahas tentunya akan sangat erat kaitannya dengan keluhan yang sering dialami oleh para bunda selama kehamilan. Biasanya keluhan pada kehamilan muda yaitu mual, muntah, pusing, dan lemas. Lalu keluhan pada kehamilan tua biasanya bunda akan merasakan nyeri pinggang, kram kaki, pembekakan di kaki, wasir atau ambeien, serta keputihan. Keluhan-keluhan yang terjadi pada kehamilan muda seperti mual, muntah, pusing, dan lemas biasanya terjadi pada awal-awal kehamilan saja Bun, dan biasanya juga terjadi di pagi hari. Keluhan yang biasanya dikeluhkan oleh para bunda yakni nyeri pinggang. Kehamilan juga mempengaruhi keseimbangan tubuh karena cenderung berat di bagian depan. Untuk menyeimbangkan berat tubuh, maka bunda akan berusaha untuk berdiri dengan tubuh condong ke belakang. Oleh karena itulah, bunda akan merasakan nyeri di bagian pinggang. Cara mengatasi nyeri pinggang diantaranya, yakni bunda bisa melakukan senam hamil atau berjalan kaki sekitar 1 jam sehari. Ketika berdiri, usahakan tubuh bunda dalam posisi yang normal, yaitu tegak lurus dengan bahu ditarik ke belakang. Saat tidur, bunda sebaiknya berbaring miring ke kiri. Posisi seperti ini memungkinkan aliran darah dan makanan ke arah plasenta berjalan dengan normal. Akan lebih baik lagi bila bunda meletakkan bantal di antara kedua lutut. Jagalah sikap tubuh bunda saat duduk dengan punggung selalu tegak lurus dan tidak dibungkukkan. Hindari duduk terlalu lama karena punggung akan merasa lebih lelah. Atasi dengan cara meletakkan kepala di atas meja selama beberapa waktu. Lalu cobalah untuk merenggangkan bagian belakang leher. Ganjal leher punggung dengan bantal yang empuk. Dengan begitu, tulang belakang juga akan selalu tersangga dengan baik. Jangan berdiri terus-menerus dan untuk waktu yang lama ya bunda. Pada saat mengambil sesuatu di lantai misalnya, usahakan juga untuk berjongkok secara perlahan dengan punggung ke dalam keadaan lurus. Kemudian baru mengambil barang tersebut dan setelah itu berdiri secara perlahan-lahan. Keluhan-keluhan yang sering dialami oleh para bunda selama kehamilan yang selanjutnya pada kehamilan tua biasanya yakni kram kaki. Kram kaki banyak dikeluhkan oleh para ibu hamil, terutama pada trimester kedua. Bentuk gangguan berupa kejang pada otot betis dan otot telapak kaki. Kram kaki cenderung menyerang pada malam hari selama 1-2 menit. Walaupun singkat, tapi dapat mengganggu tidur karena rasa sakit yang menekan betis atau telapak kaki para bunda. Hingga kini, penyebab kram belum diketahui pasti. Diduga karena ketidakseimbangan mineral di dalam tubuh ibu yang memicu gerakan pada sistem persyarafan otot-otot tubuh. Penyebab lainnya adalah kelelahan yang berkepanjangan serta tekanan rahim pada beberapa titik persyarafan yang berhubungan dengan syaraf-syaraf kaki. Nah, bunda jangan khawatir. Ada beberapa cara mengatasi kram kaki. Yang pertama dengan meningkatkan konsumsi makanan yang tinggi kandungan kalsium dan juga magnesium seperti aneka sayuran berdaun, serta susu dan produk olahannya. Kalau ini sulit dipenuhi, bunda dapat berkonsultasi kepada bidan ataupun dokter mengenai makanan tinggi kalsium yang mudah diperoleh di daerah bunda. Selanjutnya, bunda juga bisa melakukan senam hamil.
Senam hamil secara teratur dapat memperlancar aliran darah di dalam tubuh. Senam hamil dapat dilakukan pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Nah Bunda, jika kram kaki menyerang pada malam hari, maka Bunda dianjurkan untuk bangkit dari tempat tidur, lalu berdiri selama beberapa saat, dan tetap lakukan meski kaki terasa sakit. Dapat juga dilakukan pijatan, luruskan kaki, dan minta bantuan suami untuk menarik telapak kaki ke arah tubuh dengan sebelah tangan. Sementara tangan satunya menekan lutut ke bawah, tahan selama beberapa detik sampai kramnya hilang. Keluhan yang selanjutnya terjadi pada kehamilan tua biasanya yakni pembengkakan di kaki. Pembengkakan yakni penimbunan cairan akibat kadar garam yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Garam memang bersifat menahan air. Biasanya pembengkakan muncul di trimester ketiga kehamilan. Sebenarnya pembengkakan dapat terjadi di seluruh tubuh, tapi bagian tubuh yang jadi sasaran berkumpulnya cairan adalah tangan dan kaki. Itu semua karena sifat air yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Pembengkakan dapat merupakan suatu gejala keracunan kehamilan atau preeklamsia dengan timbulnya tekanan darah tinggi, air kemih mengandung protein, dan nyeri kepala yang hebat. Jika timbul gejala-gejala tersebut, maka Bunda dianjurkan untuk memeriksakan diri ke bidan atau dokter ya Bunda, untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Untuk mengatasi pembengkakan di kaki, biasanya Bunda dianjurkan untuk mengurangi makanan yang banyak mengandung garam, misalnya telur asin, ikan asin, dan lain sebagainya. Bunda juga setelah bangun pagi dianjurkan untuk mengangkat kaki selama beberapa saat. Dapat juga mengganjal kaki dengan bantal agar aliran darah tidak sempat berkumpul di pergelangan dan telapak kaki. Sering-sering juga Bunda untuk mengangkat kaki agar cairan di kaki mengalir ke bagian atas tubuh. Bagi Bunda yang bekerja di kantor dan banyak duduk, jaga agar posisi kaki lebih tinggi. Gunakan bangku kecil atau tumpukan buku sebagai penopang kaki. Naikkan kaki di atas bangku kecil atau sofa selama duduk. Lakukan sesering mungkin untuk memperkecil kemungkinan terjadinya sumbatan pada aliran darah di kaki. Kalau aliran darah pada kedua kaki lancar-lancar saja, berbagai keluhan akan langsung hilang tentunya Bun. Jangan menyilangkan kaki ketika duduk tegak, sebab akan menghambat aliran darah di kaki. Jika upaya-upaya yang dilakukan di atas tidak berhasil, maka segera periksakan diri Bunda ke bidan ataupun dokter ya Bun, untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang lebih lanjut. Keluhan yang biasanya dikeluhkan yakni wasir atau ambeien. Wasir atau ambeien adalah pembengkakan dan peradangan yang terjadi pada pembuluh darah balik atau vena di daerah sekitar dubur. Hal ini terjadi karena adanya sembelit sehingga terpaksa mengejan setiap kali buang air besar. Padahal, peregangan ketika mengejan inilah yang kadang-kadang menyebabkan pecahnya pembuluh-pembuluh darah di sekitar dubur, lalu terjadi perdarahan. Wasir dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain, perubahan hormon di dalam tubuh. Hormon progesteron yang meningkat selama kehamilan antara lain bertugas memperkuat janin di dalam rahim. Pada saat yang bersamaan, hormon tersebut juga menghambat gerak otot pencernaan. Padahal, gerak usus diperlukan agar perjalanan makanan dari saluran pencernaan hingga saluran pembuangan berjalan dengan lancar. Faktor yang kedua yakni ukuran janin yang kian besar, akibat seringkali mendesak sejumlah pembuluh darah di sekitar perut dan panggul. Darah yang meningkat, baik volume maupun alirannya pun jadi terhambat. Faktor yang ketiga yakni sembelit. Faktor lainnya yakni gerakan fisik yang terbatas selama kehamilan. Ini juga jadi salah satu penyebab kerja usus jadi malas. Cara mengatasi wasir diantaranya perbanyak konsumsi makanan berserat seperti buah-buahan dan sayuran. Jangan lupa juga Bunda untuk selalu meminum cairan yang cukup banyak, setidaknya 2 liter dalam sehari.
Biasakan juga Bun untuk buang air besar secara rutin pada waktu-waktu tertentu, seperti pada pagi hari. Dan sebelum buang air besar, upayakan juga untuk minum air hangat. Dianjurkan juga untuk melakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki. Gerakan ini diharapkan dapat membantu otot-otot di saluran pencernaan untuk bergerak mendorong sisa-sisa makanan ke saluran pembuangan. Serta hindari juga untuk mengejan ketika buang air besar. Keluhan yang selanjutnya yakni keputihan. Biasanya selama kehamilan, keputihan akan bertambah dan tidak berwarna. Jika tidak ada rasa gatal dan tidak tercium bau yang kurang sedap, maka bunda tidak perlu cemas. Serta jagalah juga selalu kebersihan daerah kewanitaan dan gunakan selalu celana dalam yang bersih dan kering. Jika keputihan berbau dan terasa gatal, bunda sebaiknya segera memeriksakan diri ke bidan maupun dokter. Selanjutnya, kita akan membahas hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga ibu hamil dan janin sehat. Di antaranya, bunda bisa melakukan istirahat yang cukup, stimulasi raba pada janin, stimulasi suara pada janin, periksa kehamilan teratur, makan makanan beraneka ragam, serta melakukan aktivitas fisik senam hamil. Selama kehamilan, bunda dianjurkan untuk tidur malam sedikitnya 6-7 jam. Dan pada siang hari, usahakan juga bunda untuk berbaring atau setidaknya tidur siang 1-2 jam. Usahakan ya bun, agar berbaring kakinya lebih tinggi dari perut. Sebaiknya bunda juga tidur memakai kelambu agar tidak digigit oleh nyamuk. Serta diharapkan jangan memakai obat nyamuk bakar atau semprot. Hal-hal yang harus dilakukan selanjutnya yakni melakukan stimulasi raba pada janin serta stimulasi suara pada janin. Bersama dengan suami, lakukan stimulasi janin dengan cara pada stimulasi suara, berbicara dengan janin sejak hamil muda dengan kata-kata yang lemah lembut dan positif. Dan pada stimulasi raba, lakukan sentuhan dengan cara mengusap-usap perut ibu sesering mungkin. Stimulasi atau rangsangan yang datang dari lingkungan di luar janin penting bagi perkembangan otak. Stimulasi otak dilakukan pada masa kehamilan yang bertujuan meningkatkan kecerdasan bayi yang akan dilahirkan. Sejak masih dalam kandungan, janin sudah menerima stimulasi sederhana yang dapat mendukung kecerdasan otaknya kelak. Stimulasi dapat dilakukan secara rutin karena setiap kali anak terstimulasi, maka akan terbentuk sinaps baru sebagai respons stimulasi tersebut. Hal-hal yang penting dan harus dilakukan selanjutnya yakni periksa kehamilan secara teratur. Bunda harus memeriksakan kehamilan teratur ke bidan maupun dokter ya bun. Sebaiknya setiap bulan. Jika bunda mengalami keluhan ataupun sakit, jangan ragu untuk segera periksakan ke bidan maupun dokter. Hal-hal penting yang selanjutnya harus dilakukan oleh para ibu hamil adalah makan makanan yang beraneka ragam. Makan makanan yang beraneka ragam lebih banyak dari biasanya ya bun. Makanan pokok seperti nasi, jagung, sagu, singkong, ubi, dan sebagainya sesuai kebiasaan tetap harus dilakukan. Serta banyak makan sayur dan buah juga bun. Lalu lengkapi dengan lauk pauk seperti protein hewani atau nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, telur, daging, ikan basah, dan susu. Serta jangan lupa untuk banyak minum air, lebih banyak dari biasanya juga ya bun. Bunda juga sangat dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik dengan berjalan kaki selama 30-60 menit setiap harinya, atau bunda juga bisa melakukan latihan fisik seperti senam hamil. Namun tetap harus dilakukan dengan berhati-hati dan seksama ya bun. Ibu hamil juga dianjurkan untuk menjaga kebersihan diri, seperti mandi 2 kali sehari agar ibu tetap segar, bersih, dan sehat. Keramas setiap 2 hari sekali secara berkala. Gosok gigi 2 kali sehari
pada pagi hari setelah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Lakukan cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih mengalir sebelum makan. Melakukan perawatan payudara sesudah BAK atau BAB setiap memegang uang dan sarana umum. Manfaat cuci tangan dengan sabun dapat membunuh kuman, sedangkan air mengalir dapat meluruhkan kuman. Jaga juga kebersihan payudara dan lakukan pijatan ringan untuk merangsang produksi ASI. Hal ini bermanfaat supaya dapat melahirkan. Ibu sudah siap untuk memberikan ASI kepada bayi dan mendukung berhasilnya pemberian ASI eksklusif. Jaga juga kebersihan daerah kewanitaan, Bunda. Diharapkan minimal celana dalam diganti 2 kali dalam sehari. Hal ini bermanfaat supaya tidak terjadi infeksi baik ibu maupun bayi pada saat melahirkan. Nah, ada juga Bunda hal-hal yang harus Bunda hindari selama kehamilan. Di antaranya yaitu kerja berat, merokok atau terpapar asap rokok selama kehamilan, mengkonsumsi minuman yang mengandung soda, alkohol, serta tidur terlentang pada usia kehamilan tua. Bunda harus menghindari kerja berat, seperti mengangkat ember yang berisi air penuh. Bunda juga harus menghindari merokok dan terpapar asap rokok selama kehamilan, karena akan mengganggu pertumbuhan janin. Bunda juga harus menghindari mengkonsumsi minuman yang mengandung soda maupun alkohol. Bunda juga tidak dianjurkan untuk tidur telentang pada hamil tua karena rahim akan mendesak diafragma ke atas sehingga menimbulkan sesak nafas pada Bunda serta akan mengganggu aliran darah dari ibu ke janin. Bunda juga dihindari untuk mengkonsumsi obat tanpa resep dokter apabila ada keluhan seperti sakit kepala, mual, muntah, karena obat-obatan tertentu terdapat kandungan yang dapat membahayakan pertumbuhan janin. Hal-hal yang harus dihindari selama kehamilan yakni kehamilan yang beresiko seperti terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Kriteria kehamilan yang beresiko ialah kehamilan yang terlalu muda, karena usia kehamilan yang dianjurkan ialah di atas umur 20 tahun. Kehamilan beresiko selanjutnya ialah terlalu tua, karena usia kehamilan yang dianjurkan ialah di bawah umur 35 tahun. Kehamilan beresiko yang selanjutnya ialah terlalu dekat jarak kelahiran, karena jarak antara kehamilan yang dianjurkan adalah minimal 2 tahun. Serta resiko yang terakhir karena terlalu banyak, karena jumlah anak yang dianjurkan ialah tidak lebih dari 2 anak. Selanjutnya ialah pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil. Sejak Bunda dinyatakan hamil, maka Bunda dianjurkan untuk memeriksakan kehamilan secara rutin ke bidan maupun dokter. Pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan berlangsung, yakni 1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 2 kali di trimester 3. Kalau mau lebih, itu juga akan menjadi lebih baik, Bunda. Bunda juga diharuskan untuk secara rutin melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur dengan tujuan agar deteksi dini kelainan dan komplikasi serta untuk mengetahui keadaan kesehatan dan status ibu dan janin agar tetap sehat. Pemeriksaan kehamilan sebaiknya dilakukan secepatnya dan sesering mungkin, Bun, sesuai anjuran petugas ya tentunya, agar ibu, suami, dan keluarga dapat mengetahui secepatnya jika ada masalah yang timbul pada kehamilan Bunda. Saat Bunda melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas maupun pelayanan kesehatan lainnya, biasanya Bunda akan dilakukan pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, pengukuran lingkar lengan atas, serta pengukuran tekanan darah. Selanjutnya, Bunda juga akan dilakukan pengukuran tinggi fundus uteri dan juga denyut jantung janin. Selain itu, apabila tes laboratorium diperlukan, Bunda juga akan dilakukan pemeriksaan tes laboratorium. Serta
Bunda juga akan dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah, yakni minimal 90 tablet selama kehamilan. Pemeriksaan lainnya adalah Bunda akan dilakukan screening apakah Bunda sudah mendapatkan imunisasi tetanus toksoid. Apabila Bunda belum mendapatkan imunisasi tetanus toksoid secara lengkap, maka Bunda akan dilakukan imunisasi tetanus toksoid. Pemeriksaan yang selanjutnya adalah temu wicara dan konseling. Bunda akan bertemu dengan bidan maupun dokter untuk membicarakan bagaimana keadaan Bunda serta berkonsultasi mengenai keadaan Bunda selama kehamilan dengan tenaga kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan suami istri selama kehamilan. Sebenarnya kehamilan bukan menjadi penghalang untuk beraktivitas seksual. Senggama boleh dilakukan selama kehamilan dalam keadaan sehat. Tidak ada batasan waktu untuk saat yang tepat untuk bersenggama selama kehamilan. Asalkan kehamilan dinyatakan tidak memiliki risiko apapun, maka boleh untuk dilakukan senggama. Jika kehamilan beresiko, misalnya letak plasenta tidak pada posisi yang seharusnya, lebih baik berkonsultasi dulu dengan dokter. Begitu juga apabila Bunda mengalami perdarahan ringan, seperti keluarnya flek-flek pada kehamilan trimester pertama, tunda dulu. Hubungan seksual selama kehamilan juga bermanfaat sebagai persiapan bagi otot-otot panggul untuk menghadapi proses persalinan. Dan setelah melahirkan sebaiknya senggama dilakukan setelah masa nifas berakhir, yakni 40 hari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mitos dalam kehamilan yang berkembang di masyarakat. Mitos yang pertama ialah ibu hamil mengurangi makan supaya bayi tidak menjadi besar. Itu salah besar ya bun. Justru ibu hamil sangat perlu untuk makan 1 piring lebih banyak dari biasanya, karena untuk pertumbuhan dan juga kesehatan janinnya. Mitos yang kedua ialah ibu hamil tidak boleh makan udang, cumi, gurita, ikan laut karena dipercaya akan mempersulit kelahiran bayi. Wah, ini juga salah besar bun. Justru makanan-makanan tersebut merupakan sumber protein yang kaya akan mineral seperti kalsium, yodium, dan lain sebagainya, yang tentunya akan sangat diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan otot janin. Nah, bahasan kita yang terakhir yakni mengenai rencana persiapan menghadapi persalinan. Untuk menghadapi persalinan, sebaiknya Bunda dan suami sudah merencanakan ya apa saja yang diperlukan dalam menghadapi persalinan, seperti menyiapkan dana cadangan, persiapkan juga dana untuk melahirkan, dapat juga mengikuti desolin ataupun tabulin. Lalu, siapkan juga calon pendonor darah. Persiapkan pendonor yang memiliki golongan darah yang sama dengan ibu bersalin. Upayakan pendonor berasal dari orang terdekat, seperti keluarga ataupun tetangga. Lalu, siapkan juga semua perlengkapan yang dibutuhkan ibu maupun bayi, seperti baju, popok, dan lain sebagainya. Dan siapkan juga sarana dan prasarana yang akan digunakan. Pastikan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan digunakan untuk melahirkan, seperti poskesdes, pustu, puskesmas, klinik bersalin, ataupun rumah sakit. Siapkan juga alat transportasi yang akan digunakan, sehingga apabila sudah waktunya tiba, sudah tidak untuk menyiapkan segalanya ya bun. Pertemuan pertama kita telah selesai Bunda. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya Bunda. Ingat Bunda, jika terdapat keluhan, ketidaknyamanan, atau masalah dalam kehamilan Bunda, jangan pernah ragu untuk segera melakukan pemeriksaan ke bidan, dokter, ataupun ke pelayanan kesehatan terdekat. Jaga kesehatan selalu ya Bunda. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.